Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Wahyu pada mata pelajaran prakarya di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada semester ini kita akan belajar dua aspek, yaitu pengolahan dan kerajinan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan terlebih dahulu. Mengenai pengolahan, apa yang ada di bayangan anak-anak? Ya benar, pasti bayangan anak-anak mengarah pada makanan. Baiklah, kita akan bersenang-senang bersama untuk membahas makanan pada materi ini. Indonesia memiliki sangat banyak sumber daya alam. Kekayaan alam di Indonesia ini bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas saja, seperti minyak bumi dan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti pertanian. Bidang pertanian ini meliputi pertanian itu sendiri, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral. Dalam bab ini akan dibahas kandungan protein hewani yang terdapat pada olahan hasil peternakan dan perikanan. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan antara lain ikan-ikanan, daging, telur, dan susu. Bahan-bahan mentah ini memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga dapat membuat bahan pangan tersebut mudah rusak. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan. Namun, sebelum kita belajar tentang pengolahan bahan pangan, kita pelajari dahulu bahan-bahan ini serta kandungan dari manfaatnya. Nah, anak-anakku, apa saja hasil dari hewan ternak dan ikan yang dapat diolah menjadi makanan? Baiklah, kita akan membahasnya. Yang pertama, hasil peternakan itu ada daging, telur, dan susu. Sedangkan hasil dari perikanan terbagi atas ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan laut. Kita bahas satu persatu. Kita bahas hasil dari peternakan dahulu. Yang pertama itu ada daging. Daging ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Daging berasal dari hewan unggas dan hewan berkaki 4. Daging sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu warna putih dan warna merah. Warna putih cenderung berasal dari hewan unggas, contohnya ayam dan bebek. Warna merah cenderung dari hewan berkaki 4, contohnya sapi, kambing, kuda. Untuk kandungan dan manfaat dari daging, yang pertama, daging mengandung vitamin B dan mineral. Manfaatnya adalah untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, mengandung 9 asam amino esensial yang fungsinya untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita. Yang ketiga, mengandung zat besi Heme untuk menghindarkan dari penyakit anemia. Yang keempat, mengandung seng dan melanium untuk sumber nutrisi bagi imunitas tubuh. Dan yang kelima, mengandung omega 3 berfungsi pada jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Macam-macam daging itu, yang pertama, ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Macam-macamnya ada daging ayam kampung dan daging ayam broiler. Yang kedua, ada daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat, karena daging sapi itu sangat enak dan lebih empuk. Daging sapi itu dapat diolah menjadi rendang, bakso, abon, dendeng, sosis, kornet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu ada daging kambing. Daging kambing itu lebih empuk lagi daripada daging sapi dan kerbau. Contoh hasil pengolahan daging kambing itu ada sate, sop, gulai, dan lain sebagainya. Hasil peternakan yang kedua itu ada telur.
Telur dihasilkan oleh hewan jenis unggas. Jenis-jenis telur itu antara lain telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh. Kandungan yang terdapat pada telur itu adalah protein, vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi, dan lemak. Selain itu, telur juga mengandung 80% kalori. Fungsinya adalah untuk menambah berat badan. Hasil dari peternakan yang ketiga yaitu susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi. Produk susu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, susu murni, yang kedua, susu kurang lemak, yang ketiga, susu rendah lemak, yang keempat, susu bebas lemak, dan yang kelima, susu skim. Kandungan yang terdapat pada susu yaitu kalsium, itu berfungsi sebagai kesehatan tulang. Kandungan yang kedua ada potasium, untuk menggerakkan dinding pembuluh darah agar tetap stabil. Kandungan yang ketiga ada yodium, seng, dan lecitin, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Kandungan yang keempat ada zat besi, tembaga, vitamin A, berfungsi untuk mempertahankan kulit tetap bersinar. Kandungan kelima ada tirosin yang berfungsi untuk mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Yang keenam, magnesium membuat jantung dan sistem saraf tahan akan lelah. Kandungan yang ketujuh ada vitamin B2, meningkatkan ketajaman penglihatan. Untuk fungsinya susu sendiri itu dapat menetralisir racun. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Bu Wahyu sampaikan. Tetap semangat PJJ, stay at home and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.